Pak Surbakti buat pujian penyembahannya. Sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Victor Hutajulu. Kami persilakan Pak, selamat melayani. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Amin. Ya Bapak di surga, kami mohon padamu, kuasa-Mu bekerja untuk kami semua. Kami ingin mendengar firman-Mu dan merenungkan pada pagi ini. Dalam Engkau yang kudus menyertai kami, membimbing kami, teman-teman kami juga yang hadir dalam Engkau yang menyertai. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kedengaran Shalom. suara saya? Ya. Shalom, ya, jelas ya. Ya, kali ini saya akan bicarakan tentang mengenal Yesus dengan benar. Kemarin kita bicara saya membawakan tentang bagaimana tentang dari sisi Tuhan Yesus. Ya, kemarin saya bahwa Tuhan Yesus itu ada gelarnya, ada gelar sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai raja, dan sebagai Allah. Nah, kali ini saya akan melihat dari sisi lain, yaitu dari kita sendiri. Bagaimana dari sisi kita, saya akan membawakan dulu dari kita buka Efesus 3 ayat 18. Saya akan bacakan Efesus 3 ayat 18. Saya akan baca Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi di sini Paulus berdoa pada jemaat Efesus supaya mereka dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Jadi di sini kita melihat bagaimana seharusnya kita mengenal Yesus itu betapa lebarnya, betapa dalamnya, sehingga ketika kita bisa memahami itu, kita akan mengatakan seperti Paulus dalam Filipi 3 ayat 18 yang mengatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi rupanya mengenal Kristus itu adalah harta yang luar biasa. Ya kan dikatakan malah segala sesuatu kuanggap rugi, sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Nah jadi disinilah pentingnya kita mengenal Yesus dengan benar. Nah pertanyaannya sebenarnya adalah sebenarnya apa sih intinya mengenal Yesus dengan benar? Nah kita bicara inti, kadang-kadang orang nggak ngerti apa itu inti. Saya ambil contoh, misalnya kalau ditanya kepada kita semua, menurut kita, apakah yang disebut inti dari sepak bola? Inti dari sepak bola apa? Nah, ketika orang berbicara sepak bola, langsung pikiran orang, oh itu Ronaldo. Mereka bicara Ronaldo, Neymar, ya, dengan nilai transaksi transfer itu 1,17 euro atau sekitar 1,7 triliun. Jadi yang wah-wah. Bahkan Neymar itu 3,3 triliun. Jadi kalau orang bicara tentang apa itu sepak bola, mereka langsung cerita itu. Apa intinya yang nggak diceritain? Apa sebenarnya inti dari sepak bola?
Mereka akan bilang, oh itu tunjungan, itu terjadi kerusuhan kemarin. Bicara sepak bola, bicara gas air mata, ya kan? Kerusuhan. Jadi berbelok. Apa sebenarnya sepak bola itu? Nah, kalau untuk menjawab apa intinya, sebenarnya cuma satu pertanyaan. Yang disebut inti adalah apabila sesuatu yang dari inti itu diambil, maka nggak ada lagi itu sepak bola. Nah, ketika pertanyaan seperti itu, baru kita tahu apa itu sepak bola. Sepak bola intinya adalah bolanya itu sendiri. Walaupun murah bola itu, tapi kalau bola itu diambil, maka orang lagi di Senayan atau di stasiun lagi nonton, mereka melihat orang tendang-tendang kaki karena bolanya ditarik. Nah, maka kita akan melihat ini ngapain orang-orang ini, ribuan orang datang ke Senayan, ya kan? Lihat orang tendang-tendang kaki karena bolanya nggak ada. Nah, di sini kita akan melihat ternyata ketika seseorang nggak mengerti apa inti, maka kadang-kadang kita sangkut orang gila. Kenapa? Ya kita lihatlah kenapa orang datang jauh-jauh ke Senayan hanya lihat orang tendang-tendang kaki. Karena bolanya ditarik. Ya kan? Nah, demikian juga kita sebenarnya yang beragama ini. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Sebenarnya apa sih inti daripada kita ini percaya kepada Tuhan? Apa intinya? Nah, ini kadang-kadang orang yang tidak mengerti. Ya, intinya itu adalah Yesus itu sendiri. Itulah intinya. Yesuslah inti daripada semua yang kita bicarakan ini. Mengenal Yesus itulah intinya. Ya kan? Nah, saya sekarang mau mengatakan tentang jenis-jenis orang mengenal Yesus. Sejauh manakah orang mengenal Yesus dan apakah mengenal Yesus yang benar? Ya kan? Sejauh manakah yang benar? Nah, saya akan melihat bahwa ada beberapa orang mengenal Yesus. Yang pertama adalah yang disebut iman yang tidak menyelamatkan, atau orang yang berjalan seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan. Jadi kalau orang jalan suruh lompat katanya malam hari, ternyata dia lompat padahal di depan itu ada jurang. Kadang-kadang orang Kristen begitu. Ya, dia disebut orang Kristen, beragama dia, tetapi sebenarnya intinya dia tidak mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Dia tidak mengenal. Tapi Kristen, kalau ditanya kenapa kamu Kristen? Ya karena bapak saya dulu Kristen. Dari kakek saya Kristen. Jadi kebanggaan dia karena dari buyut ke buyut sana nenek moyang Kristen. Ya kan? Padahal yang inti dia nggak tahu apa itu. Yesus itu sendiri siapa bagi dia nggak tahu sebenarnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu adalah orang yang punya iman berdasarkan akal saja dan keyakinan intelektual. Artinya dia mengenal Yesus pakai nalar aja, ya kan? Dia percaya sebatas tahu, mengenal apa yang dipercaya, ya kan? Itu sama dengan kita mengenal Presiden Jokowi. Anda kenal Jokowi ya kenal, dibeberkan siapa Jokowi, dia hafal. Jokowi siapa anak-anaknya dia hafal, semua dia hafal semua. Tetapi apakah dia pernah kenal sama Jokowi? Tidak pernah. Apakah pernah ada hubungan ngobrol? Tidak pernah. Nah ini yang kedua. Jadi orang banyak yang mengenal Yesus secara pengetahuan. Bahkan hanya untuk kritik. Contohnya apa? Ya contohnya banyak orang kritik-kritik Kristen. Bahkan dari agama lain, dia hafal betul ayat-ayat untuk melemahkan kita. Dia banyak sekali hafal dia siapa Yesus. Tetapi dengan pengertian yang salah. Ya kan? Mengenal Yesus dengan cara yang salah. Nah, di sini yang kedua.
Jadi ketika seseorang hanya sampai pemikirannya saja, maka itu bukan iman yang menyelamatkan. Bukan mengenal Yesus dengan yang benar. Nah, yang ketiga, ini kadang-kadang mengenal Yesus yang sungguh-sungguh, tetapi sebenarnya belum benar. Apa yang disebut itu? Dia mengenal Yesus, bahkan mengandalkan Yesus, tetapi hanya untuk hal-hal di dunia ini saja. Ini persoalannya, ya kan? Misalnya ketika orangnya sakit, anaknya sakit, dia berdoa, sungguh-sungguh dia berdoa. Ya, dia bicara tentang kebutuhan hidup, rezeki, minta Tuhan berkati, penyertaan Tuhan dalam perjalanan. Dia berdoa sungguh-sungguh. Tetapi apakah itu iman yang benar? Belum benar itu sebenarnya. Karena dia hanya sebatas kebutuhan dia di dunia ini saja. Jadi Yesus itu siapa bagi dia itu kurang tepat. Kalau Yesus hanya untuk kebutuhan dunia saja, ya, keperluan untuk di dunia ini saja, itu udah salah. Yesus bukan hanya untuk datang mati di kayu salib, bukan hanya untuk kebutuhan kita saja di dunia ini saja. Tapi dia katakan bahwa aku menyediakan tempat bagimu. Hidup kekal. Nah, ke sana kita harus arahkan. Karena ketika bicara hidup, maka kita akan bicara hidup yang sementara di dunia ini. Dan setelah yang sementara ini, kita masuk ke kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita bicara inti dari kehidupan kita secara pribadi, maka akan ada dua hal yang menjadi kehidupan kita. Yaitu rentang yang singkat yang disebut kehidupan di dunia ini. Lalu rentang yang sangat panjang yaitu kehidupan kekal yang luar biasa panjangnya. Seberapa panjang? Selama-lamanya. Kekal namanya. Nah, karena itu kita harus juga masuk kepada pengenalan Yesus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya, jadi untuk mendapatkan mengenal Yesus dengan kekal itu yang disebut iman yang menyelamatkan. Ini iman yang benar, pengenalan Yesus yang benar. Apakah itu? Itu adalah mengetahui, menyetujui, dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi harus ke taraf situ kita mengenal Yesus. Karena banyak orang saat ini, bahkan di gereja yang aktif pun, ketika ditanya, kalau kamu mati, apa kamu pasti masuk surga? Mereka ragu. Ya itu sih tergantung kelakuan kita, tergantung amal dan perbuatan kita. Jadi di sini kadang-kadang kita sebenarnya ketika menjawab seperti itu sedang melecehkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus jadi sia-sia untuk Anda. Sia-sia, kenapa? Karena Yesus telah mati untuk kita. Supaya kita bukan hanya untuk keperluan hidup di dunia ini saja. Tapi lebih jauh lagi. Yaitu kehidupan yang kekal. Nah, disinilah kadang-kadang orang nggak mengerti yang namanya inti tadi. Ya kan? Jadi orang kadang-kadang sebagaimana pembicaraan orang tadi itu, apabila inti dari sepak bola itu bolanya diambil, maka kan kita melihat orang-orang ini ngapain orang-orang kumpul di Senayan ini, dilihat orang tendang-tendang kaki, ya kan? Karena bolanya nggak ada. Yang kedua adalah kemana bola berada, ke situ pandangan orang sebenarnya, ya kan? Ketika dia ke arah, misalnya katakanlah pertandingan antara Indonesia dengan Malaysia. Ketika bola berada di Malaysia, orang semua lihatnya ke arah Malaysia. Ketika bola ke arah Indonesia, maka pandangan mata itu semua ke arah.
Tetapi yang nggak dilihat bukan bolanya. Yang dilihat itu pemainnya. Gaya permainnya. Ya kan? Wah, hebat sekali tendangannya dan sebagainya. Bolanya nggak pernah diceritakan. Nah, inilah kadang-kadang kita juga dalam kehidupan ini kalau kita lihat di masyarakat. Ya kan? Yesus itu sendiri nggak dibicarakan. Yesus itu sebagai siapa dia, itu tidak dibicarakan. Bayangkan, lihatlah. Contohnya sekarang ini, banyak orang ke gereja. Dia bukan lagi cari Yesusnya. Ke gereja karena ada kor di sana. Ke gereja karena di situ akan ada lelang. Di mana saya dengan punya uangnya, saya akan bisa tunjukkan lelang, ditunjukkan bahwa saya hebat. Jadi sekarang mulai bergeser arah daripada inti. Sehingga banyak orang di mana ke gereja, dia tidak cari Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian juga inti, kita lihat program-program. Banyak gereja tidak lagi fokus pada memenangkan jiwa. Programnya 3 miliar gereja. Kalau kita perhatikan untuk pembangunan, ya kan? Berapa persen untuk penginjilan? Terlalu sedikit. Apakah dibicarakan lagi di kumpulan majelis tentang penginjilan? Berapa jiwa yang kita menangkan? Jarang. Apa yang dibicarakan di dalam perkumpulan? Bagaimana ini untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya? Bagaimana pembangunan gereja kita ini supaya tambah? Ke arah sana fokus kita sekarang ini. Dan kalau lambat laun seperti ini, maka terjadi seperti gereja di Amerika sana, di Eropa sana. Gedungnya bagus, jemaatnya nggak ada. Jemaatnya kemana hari Minggu? Ya ke tempat wisata. Pergi dia ke tempat-tempat wisata. Anak-anak muda sekarang nggak dikenalkan lagi siapa Yesus. Ya kan? Nah, disinilah kita harus kembali pada intinya. Mengenal Yesus dengan benar. Kalau kita bisa mengenal Yesus dengan benar, maka kita tidak lagi salah. Nah, saya kembali ke ciri-ciri daripada orang-orang ini. Mengenal Yesus yang dari yang paling parah sampai yang paling bagus. Tadi orang-orang yang mengenal Yesus seperti berjalan di atas di tengah gelap, itu ada orang-orang yang fanatik justru. Ya, banyak itu yang membela gereja. Kalau gereja diserang, dia di sana. Tapi dengan pemahaman yang salah. Dia bawa pentungan, dia bawa siap, bawa senjata, bawa pisau, bawa parang untuk bela gerejanya. Jadi sudah bergeser. Ketika orang tidak mengenal Yesus dengan benar, maka perjuangan dia bergeser. Dia membela dengan sungguh-sungguh, membela gerejanya. Takut diserang katanya. Dibawa parang, dibawa. Jadi nilai-nilai kekristenan itu nggak ada pada dia. Tapi kalau ditanya, wah militan sekali. Itulah yang terjadi ketika seseorang tidak mengenal Yesus dengan sebenarnya. Maka marilah kita mencari mengenal Yesus dengan benar. Ya kan? Yesus mengatakan siapa yang mengasihi aku adalah orang yang menuruti firman-Nya. Jadi kriteria indikator orang mengenal Yesus adalah perilakunya dengan benar. Banyak saat ini dia melotok, dia rajin di gereja. Waduh, kalau soal gereja nomor 1, rajin. Tetapi perilakunya, waduh, siapa kita? Paling mudah adalah apa kata orang tentang kita. Itulah. Kalau orang kata, dia, kalau orang Batak bilang holit mangging, pelit sekali, banyak hartanya, tapi tidak ada dia kontribusi dan sebagainya. Ya kan?
Nah, disinilah kita harus kembali mengenal Yesus dengan benar. Indikatornya apa? Perilaku kita, action kita, misi kita, ya kan? Jadi bahkan dikatakan begini, seorang penginjil belum disebut penginjil kalau yang diinjilinya belum menjadi penginjil. Apakah bisa sampai tantangan seperti itu kita kepada jemaat? Ya kan? Luar biasa. Nah, jadi kembali lagi tentang ciri-ciri orang yang mengenal Yesus. Yang pertama adalah orang yang dadap-dadap atau berjalan di dalam gelap, ya kan? Yang kedua, kita melihat kadang-kadang orang begitu hebatnya kalau kita berdebat malah kalah berdebat dengan orang yang punya pengetahuan yang luar biasa tentang Yesus. Tetapi tidak menyelamatkan. Banyak itu terjadi. Dia lebih banyak perdebatan dan sebagainya. Ya kan? Mengenal Yesus. Jadi kenal-kenal Jokowi istilahnya, kenal-kenal presiden namanya. Ya kan? Kenal aku dia. Padahal belum pernah ngobrol. Jadi apa inti daripada ini semua? Kenapa orang mengenal Jokowi? Apa salahnya? Salahnya satu. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan yang dekat kepada Jokowi. Demikian juga kita kepada Yesus. Inti daripada hubungan kita dengan Tuhan itu, mengenal Yesus tidak adalah apakah kita ada hubungan dengan Yesus mengatakan, tinggallah dalam aku, akulah pokok anggur dan kamu carang-carangnya. Artinya bahwa carang dengan pokok itu intinya adalah hubungan. Ada hubungan. Nah, ketika kita mengenal Yesus, tetapi tidak dengan ada hubungan yang erat dengan Tuhan sehari-hari, itu dipertanyakan. Banyak orang sekarang ini mengenal Yesus, tetapi maaf kata, nggak ada hubungannya. Doanya nggak ada, ya kan? Nggak ada dia hubungan tiap hari kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya nanti dikatakan oleh Tuhan, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Ngeri bukan? Ya kan? Banyak orang nanti, bukankah aku melayani engkau, bahkan mengusir setan dengan nama. Tapi apa kata Yesus? Nyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena nggak ada hubungan dengan Tuhan. Jadi indikator kita apakah kita itu mengenal Yesus dengan benar adalah apakah hubungan kita baik sama dia. Nah, hubungan yang baik itu terlihat dari apa? Terlihat dari masalah kita. Apakah ketika kita punya masalah, kita ramu, kita pikirkan sendiri, atau kita bergantung kepada Allah? Nah, di sini tergantung kita. Yesus mengatakan di Yohanes 15, tinggallah kau di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ini proses. Enggak semua orang sampai ke taraf ini. Apakah kita siap? Beberapa minggu yang lalu saya bicara mengenal Yesus itu harus ditingkatkan dalam 3 hal. Satu, mengenal Yesus. Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan gelar-gelar yang lainnya. Tetapi harus ada pengakuan. Sebagaimana orang dalam pernikahan harus, ya aku mengasihimu, menerima engkau. Detik dia bicara seperti itu, bertahun-tahun menjadi landasan rumah tangganya. Demikian juga kita mengakui Yesus pada saat itu. Saat itulah dia mulai menjalin hubungan dengan Yesus. Tapi yang ketiga, selanjutnya adalah menempatkan Yesus menjadi pusat dalam hidup kita sehari-hari. Dalam hobi kita, dalam pekerjaan kita, dalam setiap ruang apapun aktivitas kita. Itulah indikator kita mengenal Yesus dengan benar. Apabila tidak seperti itu, sebenarnya kita sedang seperti tadi itu nggak ngerti apa itu inti sepak bola. Nah, jadi yang berikutnya adalah sangat sayang ketika kita benar-benar percaya Yesus, tapi hanya sebatas dunia saja. Kebutuhan-kebutuhan dunia saja kita perlu Yesus.
ya kan? Jadi Yesus itu sebagai dokter, segala dokter hanya untuk keperluan dia saja. Tapi ketika untuk hal-hal yang hidup kekal, dia tidak mengerti. Oleh sebab itu, kita pun seperti itu. Sebenarnya ayat yang begitu terkenal kepada kita, Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu diperoleh oleh apa? Barang siapa yang percaya. Tapi kadang-kadang orang masa semudah itu, ya kan? Ya perlu dong dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah akibat, bukan untuk masuk surga. Nah, demikianlah hal sedikit daripada pembahasan saya, kiranya menjadi penting. Tapi intinya apa? Intinya adalah kita harus mengenal Yesus itu bukan hanya sebatas mengenal, tetapi mengetahui, menyetujui, dan mengandalkan Yesus saja dalam segala hal. Ketika ada pengandalan diri pada Yesus, disitulah mengenal kita Yesus sebagai yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami boleh merenungkan bagaimana mengenal Yesus dengan jenis-jenis orang, dari mulai yang mengenal tetapi hanya sebatas KTP saja, lanjut kepada mengenal tetapi hanya dalam pikirannya saja, tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, dan masuk kepada orang yang punya hubungan yang baik padamu Tuhan, tetapi hanya memikirkan hal duniawi saja. Dia tidak memikirkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami supaya kami juga bisa menjalankan kehidupan kami sehingga kami bisa mengenal Engkau bukan hanya untuk keperluan dunia ini saja, tapi untuk keperluan hidup kekal bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua yang hadir pada saat ini di komunitas Power of Love. Biarlah kasih-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Diserahkan ke Ibu Tiara. Amin, amin. Ya. Ya, baik.